Lengkap saya, Fridolin Dejurgiansi Primarjikindau. Saya dari kelas 12.5. Nah, di sini saya akan kembali menjelaskan soal-soal dan juga jawaban serta alasan mengapa saya memilih opsi tersebut. Nah, di sini langsung saja pada pertanyaan nomor 1. Nah, di pertanyaan nomor 1 ini saya menjawab memilih opsi B. Dan mengapa saya memilih opsi ini? Alasannya karena di sini kan terdapat dua teks, dan pada teks pertama itu menjelaskan bahwa fungsional itu sama dengan mobilitasnya tinggi. Lalu yang kedua, pesisir itu sama dengan formal atau kondisi fisiknya tetap. Lalu pada pertanyaan nomor kedua, di situ saya memilih opsi A karena dapat mengatasi konflik ruang atau alih fungsi lahan dengan mengendalikan pembangunan di pinggiran. Lalu nomor 3, saya memilih opsi E. Alasannya karena kondisi karst atau kurang air mengharuskan diversifikasi mata pencarian non pertanian atau kerajinan. Lalu pada nomor keempat, saya memilih opsi C. Alasannya karena industrialisasi di desa sering menyebabkan ketimpangan sosial karena perbedaan keterampilan dan juga upahnya. Lalu yang kelima, saya memilih jawaban C, yakni karena komuter tertinggi ke sentral A itu sama dengan 25.000 menjadikannya sebagai pusat ekonomi atau core region. Lalu yang keenam, saya memilih opsi B karena alih fungsi hutan menjadi lahan kering dapat meningkatkan runoff yang konsekuensinya adalah banjir di hilir. Dan yang ketujuh yaitu D. Alasannya karena PDB rendah dan juga mobilitas rendah menunjukkan kurangnya peluang kerja di wilayah B itu. Lalu pertanyaan nomor 8, saya memilih jawaban E karena alasannya karena solusi yang dapat dikembangkan yaitu berkelanjutan harus mencakup kompensasi ekologi atau reboisasi dan kompensasi sosial yaitu pekerjaan lokal. Dan pada pertanyaan nomor 9, saya memilih opsi D yaitu karena pernyataan 1 dijelaskan bahwa batas kedaulatan, dan pada yang kedua yaitu sistem jaringan kehidupan adalah definisi kota atau formal dan fungsional. Lalu yang berikut pada nomor 10, di sini saya memilih opsi B. Alasannya karena di sini berbasis komunitas, lalu memanfaatkan aset sendiri atau self-help adalah ciri dari swadaya. Dan yang ke-11, saya memilih jawaban C karena ekowisata atau pariwisata berbasis alam menunjukkan ketergantungan pada alam. Dan nomor ke-12, saya memilih opsi A. Alasannya karena unsur dasar pembentukan desa adalah wilayah, penduduk, dan tata nilai atau adat. Lalu nomor 13, saya memilih opsi E. Alasannya karena paragraf 3 membahas pariwisata komunitas yang melibatkan SDM dan wilayah atau ekowisata. Dan pada nomor keempat, saya memilih opsi C. Alasannya karena paragraf kelima ini menyebutkan masyarakat memiliki daya saing atau kualitas SDM dan penduduk. Lalu nomor ke-15, saya memilih A. Mengapa? Karena tujuan pariwisata adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, saat ini pendapatan masih rendah. Lalu yang ke-16, saya memilih opsi B. Mengapa? Karena desa menjadi model transformasi dan berdaya saing, dalam kurung di atas swadaya, dan ini adalah ciri dari swakarya. Lalu nomor ke-17, saya memilih D, karena berpotensi internal desa yang saling mempengaruhi adalah potensi sosial, dalam kurung pendidikan, lalu organisasi. Lalu yang berikut nomor 18, mengapa saya memilih nomor 18 saya memilih C, dan mengapa saya memilih opsi C, yaitu karena ciri fisik desa yaitu yang pertama lahan pertanian, yang kedua pemukiman jarang, dan yang ketiga non agraris, lalu yang keempat transisional. Lalu yang ke-20, saya memilih opsi B karena Jawa Timur yaitu umum dan termasuk kategori small city, yakni 20.000 sampai dengan 100.000, dan medium city yaitu 10.000 sampai dengan 1 juta. Lalu nomor 21, saya memilih opsi B karena kota pusat ekonomi regional yang berfungsi sebagai pusat industri adalah metropolis. Dan yang ke-22, saya memilih opsi D karena aspek fisik atau keruangan kota
yaitu daerah umum, hubungan kekeluargaan, aspek ruangan, dan pola keruangan sektoral. Nah, pada nomor 24, saya memilih opsi A. Alasannya karena mencakup fungsi lingkungan, yakni meningkatkan kualitas air tanah, mengurangi populasi, dan mencegah banjir atau peresapan. Nomor 24, saya memilih opsi B. Mengapa? Karena zona 2 atau zona transisi ini atau zona luar dekat akses transportasi sering menjadi lokasi industri ringan atau manufaktur untuk meminimalisasi polusi di pusat. Dan pada nomor 25, saya memilih opsi D, yakni karena interaksi terkuat terjadi pada atau antara kota A atau populasi terbesar dan D, jarak terdekat yaitu 20 km, sesuai prinsip hukum gravitasi. Dan nomor 26, saya memilih alasan opsi B. Nomor 27, saya memilih opsi C. Dan nomor 28, saya memilih opsi D, yakni karena konektivitas atau perbandingan jumlah jalur atau simpul wilayah 1 tidak selalu lebih tinggi dari wilayah 2, dan kelancaran interaksi 2 lebih baik karena jumlah jalur relatif dan lebih banyak. Lalu nomor 29, saya memilih opsi B karena wilayah saling melengkapi atau perbedaan sumber daya adalah faktor utama munculnya interaksi antar desa atau sumber daya dan kota sumber daya B. Lalu nomor 30, saya memilih opsi A karena syarat interaksi atau Ullmann saling melengkapi kesempatan antara dan kemudahan perpindahan atau bergerak, yakni pilihan A, 1, 2, dan 3 paling mewakili dari syarat tersebut. Lalu nomor 31, saya memilih jawaban C karena faktor sosial atau budaya dan ekonomi, yakni yang pertama kepadatan penduduk semakin padat dan kurangnya lahan untuk pemukiman. Nomor 32, saya memilih C. Mengapa? Karena pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, yakni mensyaratkan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan, yakni terdapat pada pernyataan 2, 3, dan 5 sangat-sangat mewakili aspek-aspek ini. Dan nomor 33, saya memilih A, yakni mengapa? Karena dampak negatif ini meliputi konflik ruang, ketidakserasian tata guna lahan, dan degradasi lingkungan. Pernyataan ini yakni 1, 2, dan 4 adalah dampak negatif. Lalu pada nomor 34, saya memilih jawaban E karena penyelesaian sengketa tata ruang melakukan sinkronisasi hukum dan regulasi yang kuat serta penegakan hukum yang tegas. Lalu nomor 35, saya memilih opsi D karena pendekatan terbaik adalah musyawarah dan dialog atau persuasi untuk mencapai kesepakatan tanpa paksaan dan meminimalisir konflik sosial. Pada nomor 36, saya memilih opsi D karena PDB berfokus pada peningkatan kesejahteraan atau ekonomi yang berimbang dengan kelestarian lingkungan atau sumber daya. Lalu nomor 37, saya memilih opsi A karena pendekatan partisipatif melibatkan semua pihak dalam kurung nelayan, masyarakat, dan pemerintah, yakni untuk perencanaan dan implementasi, lalu menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan minim konflik. Lalu nomor 38, saya memilih opsi A, yakni karena IPM naik kecuali pada tahun 2020, menunjukkan pembangunan Provinsi X berhasil, dan kenaikan IPM menunjukkan peningkatan kualitas hidup atau kesejahteraan dari masyarakat. Lalu nomor 39, saya memilih jawaban B karena fungsi ekologis mangrove, yakni yang pertama lalu lintas laut, yang kedua adalah fokus utama yang harus dipertimbangkan dalam studi kelayakan lingkungan atau AMDAL, yakni pembangunan di wilayah pesisir. Dan nomor 40 berkaitan dengan prinsip-prinsip green economy atau PRK, saya memilih opsi C, yakni pembangunan yang berkeadilan sosial, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan atau pilar green economy PRK. Fokus pada keseimbangan ekologis, yakni emisi dan sumber daya alam serta sosial. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih dan selamat malam.